Fantasi, ngobrol fakta tanpa basa-basi. No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa, hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia yang insya Allah membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas perubahan Pulau Jawa, ramalan, teori, dan agenda tersembunyi. Skenario geopolitik, sumber daya, dan perubahan peradaban baru Indonesia. Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Indonesia saat ini berada dalam pusaran perubahan besar. Dari ramalan Jayabaya hingga agenda elit global atau sekarang saya sebut sebagai global power ya, GP, ekspansi China ke Indonesia, eksploitasi REE, Rare Earth Elements, geothermal, dan revolusi AI, semuanya membentuk skenario besar yang mengarah pada transformasi total wilayah Jawa ini. Namun, apakah perubahan ini hanya kebetulan? Atau ini adalah ulangan-ulangan sejarah yang telah terjadi berkali-kali sebelumnya? Ada seorang raja di abad 12, tepatnya di negara Kediri, kerajaan Kediri, Prabu Jayabaya, terkenal sekali dengan ramalannya tentang apa yang terjadi di masa depan. Ramalan dalam tanda kutip ya, nanti saya akan jelaskan pada video berikutnya tentang apa arti ramalan Jayabaya. Jadi Prabu Jayabaya atau Raja Jayabaya ini mengatakan salah satu ramalannya, Wong Jowo kari separo, Londo Cino kari sejodo. Artinya apa sih? Bahasa harfiahnya ya. Wong Jowo kari separo itu orang Jawa tinggal setengah. Londo Cino kari sejodo. Penguasa Cina hanya tinggal berpasangan aja. Apakah ini menggambarkan skenario pengosongan Jawa? Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada video yang lain, apakah Wong Jowo kari separuh ini terjadi akibat eksodus besar-besaran karena adanya krisis, bencana, atau peperangan yang dibuat ataupun secara alamiah? Saya pun juga sudah sampaikan pada video yang lain ya. Apakah Londo Cino kari sejodo menunjukkan bahwa Cina pun, ya China akan mengalami kehancuran setelah berhasil menguasai sumber daya dari Nusantara atau Indonesia ini? Maka, jika ramalan ini benar, kita sedang menuju titik perubahan peradaban yang akan mengguncang Indonesia. Ramalan Jayabaya ini jangan dibaca sebagai sebuah hal yang syirik, begitu ya, atau bisik-bisik setan dan sebagainya. Karena kalau melihat akurasinya, sesungguhnya ini adalah sebuah working skenario, kisi-kisi. Dan tentang tentang akurasi ramalan Jayabaya akan saya buatkan analisis mendalamnya, analisis multidimensionalnya dalam video tersendiri ya. Nantikan nanti videonya. Kemudian PIK ya, Proyek Pantai Indah Kapuk dan kolonisasi ekonomi baru nih. Jadi Proyek PIK kan memang didominasi dari modal China, menunjukkan adanya pola globalisasi yang menghentikan etnis pribumi lokal Jawa dengan komunitas asing yang lebih berkuasa dan lebih kaya. Jadi ini sebuah proyek. PIK ini adalah model Singapuranisasi Jawa. Singapuranisasi atau Singapuraisasi Jawa. Singapuraisasi deh. Singapuraisasi Jawa. Mensingapurakan Jawa. Singapura itu besarnya cuma 66.000 hektar Jawa. Sejawa ini akan jadi Singapura raksasa gitu. Dan bukankah ini juga sudah disampaikan oleh Presiden Direktur PIK ya, Nono Sampono kan?
bahwa dia mengatakan PIK ini adalah Singapuranya Jakarta gitu. Padahal yang terjadi sesungguhnya PIK ini akan jadi model dari perluasan yang lebih besar lagi sampai seantero se-entire Jawa. Terjadilah Singapuraisasi Jawa. Dan ini akan menjadi seluruh Jawa, akan menjadi kawasan eksklusif yang nyaris tertutup bagi rakyat biasa. Ekonomi Jawa dikuasai oleh elit bisnis transnasional, multinasional, bukan oleh rakyat Jawa sendiri. Harga tanah melonjak gila-gilaan dan ini mulai sekarang pun sudah bisa dirasakan sekarang. Sehingga memaksa masyarakat asli pribumi akan terusir dari tanah-tanah leluhurnya. Apakah ini bagian dari skenario Wong Jawa Karis Paro? Jadi kalau misalnya kita hitung sekarang ini penduduk Pulau Jawa itu 170 juta jiwa, 60% dari seluruh penduduk Indonesia, dan cuma tinggal separuh, artinya sekitar 85 juta. Apakah ini bagian dari, dan 85 jutanya yang itu kemana tuh? Ya nanti eksodus kan? Nah, apakah pengosongan Jawa ini adalah strateginya Global Power, GP, dan kemudian menggantikannya dengan komunitas transnasional, komunitas asing yang jauh lebih terkendali? Kemudian REE ya, Rare Earth Elements, logam-logam langka yang sangat dibutuhkan untuk AI, untuk baterai, untuk industri teknologi tinggi saat ini, kemudian geothermal, dan agenda tersembunyi di Jawa. Mari kita analisis ya. Pulau Jawa itu bukan sekedar pulau dengan populasi besar, tetapi juga harta karun energi dan mineral strategis yang luar biasa besarnya dan selama ribuan tahun belum pernah dieksplorasi. Karena Pulau Jawa ini kan memang selalu padat dengan penduduk karena tanahnya sangat subur, sehingga penduduk secara natural itu senang tinggal di Pulau Jawa dan dari dulu juga Pulau Jawa ini pulau yang padat penduduk. Sehingga REE ya, logam-logam langka di dalam perut bumi bersama dengan geotermal yang dari gunung-gunung berapi itu kan nggak pernah belum pernah sempat dieksplor kan, belum pernah sempat dieksplor, dan inilah saatnya sekarang. Gunung-gunung di Jawa itu menyimpan kekayaan geotermal yang benar-benar dapat menggantikan energi fosil untuk sedunia. Dan kontrol atas sumber daya ini sangat penting karena ini adalah energi masa depan, energi abad 21 dan seterusnya. Dan kontrol atas sumber daya ini tentu saja sangat menjadi sasaran bagi negara-negara besar, China, US, Uni Eropa. Nah, fakta-fakta menarik nih ya. Di Jawa ini ada gunung-gunung yang menyimpan panas bumi yang besar sekali dan bisa menjadi sumber energi utama dunia. Itu baru 4 gunung aja. Gunung Slamet di daerah Purwokerto, kemudian Dieng di daerah Pegunungan Dieng Wonosobo, kemudian Bromo yang ada di Jawa Timur, dan Gunung Merapi yang ada di perbatasan antara Yogyakarta, Jawa Tengah. Ini 4 gunung ini menyimpan panas bumi yang besarnya setara dengan sumber energi utama seluruh dunia. Ini baru 4, padahal di Jawa itu ada berapa banyak gunung berapi maupun gunung yang tidur. China adalah saat ini adalah penguasa REE dunia. Dan mereka sedang memperluas kendali atas sumber daya ini di luar negaranya. Pastilah Jawa ini menjadi sasaran mereka. Sementara Elon Musk dan US juga berburu REE ini untuk mendukung industri AI, kendaraan listrik, dan rencana mereka untuk mulai menjelajah antar galaksi ini. Mereka sangat butuh REE untuk kebutuhan energi mereka tersebut. Nah, apakah ini alasan utama Jawa harus dikosongkan? Apakah pengosongan ini dilakukan dengan skenario pandemi, rekayasa ekonomi, atau bencana buatan? Mari kita analisis. Misalnya, skenario pengosongan Jawa ini dilakukan dengan pandemi, karena targetnya mulai tahun 2025, 2030. Maka yang paling mungkin adalah menjadikan H5N1, virus flu burung, menjadi virus penyebab pandemi. Dan apakah ini adalah sebuah strategi pengurangan populasi? Mari kita lihat. Selama abad ke abad, ya, pandemi itu selalu menjadi alat efektif untuk mengontrol populasi dan mengubah peta geopolitik dari zaman dulu, dari zaman sebelum Masehi.
Nah, jika saat ini virus H5N1 menjadi sebab dari pandemi global, maka efeknya bagaimana? Efeknya, ya, satu bakal terjadi depopulasi besar-besaran di Jawa. Karena orang-orang Jawa yang hidupnya berdempet-dempet akan sangat takut tinggal di Jawa lagi dan memaksa terjadinya eksodus keluar pulau. Kemudian, tanah dan sumber daya yang sudah ditinggal pergi itu dapat dengan mudah dialihkan ke pihak yang lebih kuat. Sehingga skenario Joyoboyo, Wong Jowo Karis Paro akan menjadi kenyataan. Kita belajar dari pandemi COVID yang kemarin. Selama pandemi, apa yang terjadi? Industri kecil bangkrut, tetapi korporasi besar justru makin kuat. Banyak tanah-tanah rakyat dijual murah karena krisis ekonomi. Dan meanwhile, teknologi dan AI mulai mengambil alih banyak pekerjaan manusia pada masa pandemi COVID. Sekarang, apakah pandemi berikutnya adalah langkah yang akan dilakukan dalam skenario ini? Kita akan melihat jawabannya pada bulan-bulan ke depan atau 1 atau 2 tahun ke depan. Kemudian, revolusi AI dan Adam 5.0. Jika Jawa benar-benar berubah, siapa yang akan mengendalikan masa depan? Jawabannya adalah mereka yang akan menguasai dan mengendalikan masa depan adalah mereka yang menguasai AI, teknologi, dan ekonomi digital. AI menghentikan tenaga kerja manusia, membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Kemudian ekonomi berbasis teknologi akan menguntungkan bagi mereka yang sudah memiliki modal dan jaringan global. Adam 5.0, entitas transhuman, bisa menjadi penguasa baru atas peradaban ini. Jika kita tidak beradaptasi, maka Jawa akan berubah menjadi negeri tanpa orang Jawa. Tetapi, jika kita memahami pola ini dengan cepat, kita bisa mengambil peran aktif dalam perubahan ini. Sekarang, saya mau menganalisis dari sisi dimensi historis, filosofis, dan spiritual. Jadi, secara sejarah, menunjukkan bahwa Jawa itu selalu mengalami siklus kehancuran dan kebangkitan. Siklus kehancuran dan kebangkitan. Misalnya mulai dari keruntuhan Majapahit di abad 15, lalu kemudian perpindahan orang Jawa ke berbagai wilayah, dan ini sudah terjadi. Kemudian terjadi kolonialisme Belanda di abad 19, terjadilah migrasi besar-besaran buruh Jawa ke Suriname, Malaysia, Singapura. Terjadilah krisis ekonomi 98, muncul kekuatan ekonomi baru di tangan kelompok tertentu. Nah, jika pola ini terus berulang, maka orang Jawa akan kehilangan akar dan identitasnya. Sekarang dari sisi spiritualitas, banyak ajaran leluhur Jawa yang memperingatkan tentang zaman penuh ujian sebelum peradaban baru lahir. Artinya ketika peradaban sekarang ini sudah selesai dan muncul peradaban baru Adam 5.0, maka inilah zaman transisi yang penuh sekali dengan ujian. Ya, Jawa akan mengalami kehancuran total, dan apakah kita cuma sekedar menerima nasib aja atau kita bisa menciptakan sebuah jalan baru? Ya, perubahan Jawa ini sangat besar terjadi dan bukan hanya tentang ekonomi, tapi tentang peradaban itu sendiri. Agenda global power, China, dan AI telah mempercepat transformasi ini. Maka jika kita hanya diam, skenario Wong Jowo Karis Paro akan menjadi kenyataan. Tetapi jika kita paham pola sejarah, kita bisa membangun strategi adaptasi yang lebih cerdas. Maka pilihan di tangan kita. Mengulang sejarah eksodus dan kehilangan segalanya, atau menjadi bagian dari peradaban baru yang akan lahir di tanah ini. Apa strategi terbaik untuk bertahan dan beradaptasi? Bagaimana kita bisa mengubah masa depan Indonesia dari tanah kita sendiri? Mari berpikir dan bertindak sebelum semuanya terlambat. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar banyak orang bertambah cerdas dan tercerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.